Ada adik-adik Kak Sheba. Iya Kak Angel. Ayo kita sapa adik-adik yuk. Ayo shalom adik-adik. Wah Kak Angel, kita lihat sama-sama adik-adik udah semangat semuanya Kak Angel. Semua udah cantik, udah ganteng, dan semua udah di depan kamera. Iya. Kali ini mau ngapain sih Kak Angel? Beribadah online Kak Sheba. Tema kita hari ini apa Kak Angel? Oke, tema kita hari ini adalah kemarahan yang berlebihan itu berbahaya. Wow, berarti kita nggak boleh marah-marah. Iya, nggak boleh Kak Sheba. Oke Kak Angel, kita nggak boleh marah-marah. Dan kita sekarang karena adik-adiknya udah semangat, kita mau beribadah online. Jangan lupa menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan juga sungguh-sungguh adik-adik. Yuk kita mau berdoa. Ya, ayo lipat tangannya adik-adik. Kita berdoa, ikuti Kak Angel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Hari ini kami mau beribadah online. Tuhan Yesus menyertai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau semangat, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian ini. Kita tepuk tangan ya adik-adik sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala ya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam
kita satukan hati kita mau serius, kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau sebut Tuhan selalu menolong kita, bahkan di saat-saat tersulit di dalam hidup kita, saat kita merasa sendirian, Tuhan selalu ada buat kita. Akan selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah adik-adik, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita harus yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Kenapa? Bahkan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita, anak-anaknya? Lebih daripada hal itu, kasih Tuhan selalu sempurna. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau sebut tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kita yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita mau sebut Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga kita. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita mau ucapkan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga kita. selalu menjagaku. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak Dia biarkan dia terjatuh tanpa izinnya. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna Tuhan, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi sekitar kami Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, di saat apapun Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa dengar-dengaran, duduk dengan baik Tuhan, dan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, pada beberapa titik dalam hidup seseorang, setiap orang mengalami pasti namanya kemarahan. Karena ini penting untuk semua orang tahu bagaimana menangani kemarahan. Masalahnya gak banyak orang tahu apa yang harus dilakukan. Dan sebagai hasilnya, kemarahan mereka akan tumbuh dan berkembang hingga menjadi di luar kendali. Seorang pemarah yang di luar kendali adalah orang yang sangat berbahaya. Tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri dia sendiri. Kemarahan adalah emosi yang dirasakan sama semua orang. Alkitab gak pernah sih bilang bahwa kita itu gak boleh marah. No. Tetapi Alkitab mengatakan ini. Dalam kemarahan kamu, janganlah berbuat dosa. Wah, gimana tuh maksudnya? Nah, Tuhan tuh gak pengen kita mengalami kehidupan dalam ledakan kemarahan. Dia ingin kita untuk mengatasinya. Nah, pelajaran ini akan menunjukkan betapa pentingnya mengatasi kemarahan kita dengan cara praktis dan bagaimana melakukannya. Nah, adik-adik, kita kasih dulu ayat hafalan kita buat minggu ini ya. Kita harus hafalin yang di sini. Kita baca bareng-bareng ya di Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Yuk kita baca sekali lagi. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Itu berarti kamu gak boleh membiarkan kemarahanmu keluar dari kontrol ke titik di mana pada akhirnya melakukan hal yang salah. Beberapa dari kita jadi begitu marah dengan mama kita misalnya, atau papa kita, sehingga kita pengen kutukin mereka, kita pengen ngomong kasar ke mereka, atau bahkan kita pengen pukul mereka. Itu adalah dosa. Nah, beberapa dari kita juga mungkin begitu marah dengan guru kita di sekolah, sehingga apa? Kita pengen gitu menjadi kasar kepada dia, ngomongnya kasar, nggak mau ngerjain tugasnya, semua apapun yang diajarkan kita nggak mau dengar. Ya, itu adalah dosa. Ya, kita akan marah dengan orang-orang, tetapi dalam kemarahanmu janganlah berbuat dosa. Hari ini kita akan mendengar dan bagaimana seseorang dari kita itu yang marahnya meledak-ledak, akhirnya hidupnya seperti apa. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah kemarahan kita, dengan cara kita tenangkan diri kita, dengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita, dan bersaksi dengan cara yang positif. Kita akan masuk ke yang selanjutnya. Shalom adik-adik. Wow, Kak Erin melihat adik-adik yang hebat sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Apa ya kira-kira firman Tuhan hari ini adik-adik? Kak Erin mau tanya dulu nih. Apakah kalian pernah melihat orang yang suka marah-marah? Kesel dikit, marah. Gak sesuai yang diinginkan, marah. Minta sesuatu, tapi gak dapet, marah juga. Suka cari kesalahan orang lain. Boleh gak itu? Betul sekali, tidak boleh. Nah, firman Tuhan hari ini tentang kemarahan yang tidak terkendali berbahaya. Ada cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa dan rajanya. Orang ini disayang sama rajanya.
Dan orang ini membuat raja percaya pada Tuhan melalui peristiwa dia di Gua Singa. Siapa yang ingat? Betul sekali, Daniel. Iya adik-adik, Daniel adalah orang pilihan raja karena dia pandai dan taat beribadah kepada Tuhan. Daniel juga disayang oleh raja. Tapi ada orang yang tidak suka dengan Daniel adik-adik. Mereka cari kesalahan Daniel, tapi nggak mendapatkan. Karena Daniel memang pintar, pandai, dan memang diberkati Tuhan. Yang pasti, Daniel tidak pernah melupakan berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Lalu orang-orang yang tidak suka ini mencari kesalahan Daniel. Apa ya kira-kira? Oh iya, Daniel kan suka beribadah kepada Tuhannya. Kita minta raja untuk buat aturan kalau setiap orang hanya boleh memohon kepada raja, tidak boleh kepada dewa lain atau orang lain. Jika melanggar, maka orang itu akan dimasukkan ke Gua Singa. Akhirnya mereka mendapatkan Daniel memohon kepada Tuhan, dan mereka yang tidak suka Daniel, yang sedang mencari kesalahan Daniel, melaporkan kepada raja. Raja sedih karena dia sayang kepada Daniel adik-adik. Dia harus menyetujui peraturan yang dia buat. Akhirnya Daniel dimasukkan ke Gua Singa. Dan singa yang di gua itu bukan anak singa, tapi singa yang besar, yang buas, yang lapar, yang sanggup menggigit, yang sanggup membunuh Daniel. Apakah Daniel marah? Apakah Daniel takut? Apakah Daniel teriak-teriak? Enggak adik-adik. Daniel enggak teriak-teriak. Aku enggak mau raja. Aku enggak mau, aku enggak salah raja. Tidak itu yang dilakukan Daniel. Dia tetap tenang. Dia tidak marah, dia ikut aturan. Karena Daniel percaya Tuhan pasti menolong dia. Karena dia nggak salah, tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan dia. Karena sayang dengan Daniel, raja tidak bisa tidur dan memikirkan apakah Daniel selamat dari binatang buas itu. Apakah Daniel masih hidup? Aduh, gimana ya Daniel? Esok paginya bangun tidur, raja langsung menemui Daniel. Hai Daniel, apakah kamu baik-baik saja? Dan ditolong oleh Tuhanmu? Jawab Daniel, ya raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa itu. Apa yang terjadi adik-adik saat Daniel tenang, tidak kesal, tidak marah? Tuhan menolong dia dengan membuat mulut singa itu tertutup. Bahkan binatang buas itu bisa dielus-elus oleh Daniel. Coba seandainya Daniel marah, teriak, ribut di gua singa. Wah, singanya bisa ikut ribut dan menggigit Daniel. Bisa jadi juga Daniel lupa kalau dia punya Tuhan Allah yang besar. Lupa berdoa. Wah, tidak itu yang dilakukan Daniel adik-adik. Dia tetap tenang. Raja sukacita sekali adik-adik. Kemudian dia perintahkan prajuritnya menarik Daniel dari gua singa dan melemparkan orang-orang yang tidak suka dengan Daniel ke gua singa itu. Dan orang-orang itu dimakan oleh singa, pastinya. Karena dia tidak berdoa, dia marah-marah, mereka iri. Nah, adik-adik semua, kita harus ingat kalau kita tidak boleh marah-marah, apalagi sampai mencelakakan orang lain. Misalnya, karena kesal, kita dorong adik kita dorong kakak kita. Karena
karena marah-marah, karena kesal sama papa mama, diberantakin mainannya, diberantakin kamarnya. Nah, Tuhan tidak suka itu. Ingat, anak Tuhan pasti melakukan apa yang Tuhan suka. Pasti menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya. Kak Ermin mau. Oke, ingat adik-adik, kita tidak boleh marah-marah karena itu berbahaya dan membuat kita berdosa dan tidak diberkati. Siapa yang mau diberkati? Jangan marah-marah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bye-bye. Ketika adik-adik dalam keadaan atau situasi marah, apakah hal pertama yang adik-adik akan lakukan? Menenangkan diri. Oke. Hal yang kedua, apakah yang adik-adik lakukan? Mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Jika adik-adik dapat melakukan kedua hal tersebut, maka adik-adik sudah ada dalam jalur yang benar dalam mengatasi kemarahan. Langkah terakhir untuk mengatasi kemarahanmu adalah dengan cara bereaksi yang positif. Kak Hani akan mengajak adik-adik untuk melihat 3 situasi yang mungkin akan membuat adik-adik marah atau tidak bereaksi dengan cara yang positif. Adik-adik akan melihat situasi tersebut dan Kak Hani meminta kepada adik-adik untuk memikirkan hal positif apa atau tindakan positif apa yang adik-adik bisa lakukan. Adik-adik, bagaimana jika kalian ada dalam situasi yang seperti ini? Koko jelek. Iya, Mbak. Koko gendut. Amin. Ya, kenapa? Diganggu lagi nih. Aduh, udahlah belajar, gak usah saling ganggu. Kenapa sih? Itu aja pada repot. Tindakan positif apa yang adik-adik bisa lakukan? Mungkin ada yang berkata, Kak, kalau aku diejek oleh temanku, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Aku percaya bahwa aku tidak seperti yang dia katakan. Bagus. Nah, adik-adik, bagaimana jika kalian diperhadapkan dengan situasi yang kedua ini? Apalagi itu? Ya ampun Koko, gelas mami udah habis. Jangan kamu dipecahin terus. Ini gelas mami kok dipecahin terus, kamu gimana sih? Nih, mau dipecahin. Nggak mungkin, pasti kamu kan suka selebor kalau taruh apa-apa di pinggir. Nggak mungkin, udah beresin. Tindakan positif apa yang kalian bisa lakukan? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, Kak, aku akan menunggu mamaku tenang dulu. Setelah itu, aku akan mengatakan kepada mamaku dan menjelaskan yang sebenarnya. Adik-adik, situasi yang ketiga. Bagaimana jika kalian berhadapan dengan situasi yang seperti ini? Itu nggak mau gerak sih. Kesel lah. Aduh.
Jangan gitu dong kan terus. Ya, rusak dong. Kalau emang udah rusak dari tadi. Tindakan positif apa yang bisa adik-adik lakukan? Aku akan memanggil adikku dan aku akan menasehatinya. Dek, lain kali mainan kakak jangan dirusak ya. Nanti kita tidak bisa bermain lagi. Jadi adik-adik, kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi kemarahan dengan bereaksi, mengambil tindakan yang positif. Daripada kemarahanmu menjadi tidak terkendali dan berbahaya, kamu harus mengatasinya. Tenangkan dirimu, dengarkan suara Tuhan berbicara kepadamu, dan kemudian bereaksi dengan cara yang positif. Tony El Toro. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dirman mau cerita tentang seekor banteng yang bernama Tony. Tony El Toro, dia terkenal di kotanya. Dia adalah banteng pegulat yang luar biasa. Dia selalu menang dan tidak pernah terkalahkan. Wow, keren banget ya. Tidak pernah terkalahkan. Wow, selalu number one. Mantap. Tapi adik-adik, ada satu kelemahan dari si Toro ini. Dari Tony El Toro ini. Dia mudah marah. Dikit-dikit marah. Wah, dia selalu marah. Bahkan sehari itu dia di tengah-tengah mau berlomba, dia tunjukkan, aku juara. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Nah, adik-adik, sambil dia menunjukkan sabuk juaranya, sabuk kemenangannya, dia selalu membanggakan dirinya. Sampai suatu hari adik-adik, di satu perlombaan, ada si Boris, banteng yang lain, yang mengincar juara seperti Tony El Toro. Tetapi adik-adik, ya, ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh si Boris. Apa? Ya, dia pingin juara, tapi dengan cara yang curang. Yes. Nah, hari perlombaan, hari pertandingan gulat antara Tony El Toro dan Boris. Ya. Wah, mereka bergulat. Waktu mereka bergulat adik-adik, ya, ini yang dilakukan oleh Boris, membelakangi wasit. Lalu tiba-tiba Boris melemparkan pasir, melemparkan pasir ke matanya Tony, sampai Tony. Nah, di saat Tony tidak konsentrasi, di saat Tony lengah, di saat itulah Boris mengalahkan Tony. Dan adik-adik, Tony tahu kalau Boris curang. Tapi adik-adik, akhirnya si Tony protes. Ya, dia protes sama wasit. Pak wasit, dia curang, dia melemparkan pasir ke mataku. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Si Boris bilang, tidak, aku tidak curang. Terbukti wasit juga tidak melihat. Benar adik-adik, waktu itu memang Pak wasit tidak melihat. Tetapi adik-adik, ini yang kesalahan si Tony El Toro. Apa? Karena dia mudah marah, dia tidak terima. Ini semua curang. Aku tidak bisa terima. Pak wasit, ini bagaimana? Harus lomba ulang. Pokoknya tidak mau tahu. Tapi Pak wasit tetap memutuskan pemenang lomba kali ini adalah Boris. Tony jadi marah, wasit dia pukul. Wah, Pak wasitnya babak belur adik-adik. Marah, dia tidak terima. Dan akhirnya adik-adik, sejak hari itu karena marahnya si Tony, dia tidak boleh berlomba lagi adik-adik. Dia tidak boleh bertanding lagi karena karakternya buruk. Karena dia mudah marah. Ya, keputusan wasit sudah tetap dan bulat bahwa pemenangnya adalah
Boris. Dia kesel adik-adik, dia kesel, dia pulang ke rumah, si Tony pulang ke rumah, dia kesel, dia cerita sama mamanya. Terus mamanya bilang begini, Tony, coba kamu tenangkan dirimu. Mama tahu kamu marah. Mama tahu, tetapi respon kamu yang salah. Cara kamu menyikapinya yang salah. Kenapa kamu pukul Pak Wasit? Kenapa kamu pukul juga si Boris? Kenapa kamu pukul semua banteng-banteng yang ada di sana? Itu yang tidak baik. Begini saja. Hari ini Mama pasang ini cincin, ya, cincin di hidung kamu, ya, supaya nanti waktu kamu mau marah, kamu ingat, kamu lihat cincinnya, terus mulai tenangkan dirimu, ya, Tony ya. Adik-adik, Boris yang bermain curang terus diingat oleh Tony. Ya terus marah sekalipun mamanya sudah ingatkan. Terus marah adik-adik. Tetap kesel. Tapi tetap juga si Tony pakai apa? Cincin di hidungnya. Nah adik-adik, dengan terus masih marah, kesel gak terima, ya, si Tony keluar rumah. Waktu dia keluar rumah, dia tidak melihat ada si Carlito. Si Carlito ini ayam. Oh, lagi jalan ayam. Ayam kan lebih kecil adik-adiknya daripada si banteng. Jadi nggak gitu kelihatan. Apalagi si Tony ini lagi marah. Lagi kesel. Tidak terima kekalahannya. Nah adik-adik, tanpa sengaja, dia nabrak si Carlito. Ketendang Carlitonya. Carlito jadi marah-marah sama si Tony. Asal banteng, jalan nggak lihat-lihat. Kalau jalan pakai dong matanya. Sambil ngeliat ke atas gitu kan, karena ayamnya kan kecil. Terus si Tony malah bilang begini, apa? Nggak lihat-lihat. Kamu yang nggak lihat-lihat. Yang bener aja. Masa jalan pakai mata? Jalan pakai kaki. Iya juga ya. Tapi kamu pokoknya kamu tahu. Kamu nggak lihat, makanya aku ketabrak. Wah adik-adik, Tony makin marah. Ya, keselnya sama si Boris belum selesai. Ini lagi si ayam kecil Carlito bikin masalah. Tapi adik-adik, waktu dia mau marah, dia ingat pesan mamanya. Kalau mau marah, coba tenangkan dirimu. Lihat apa? Iya, cincin di hidungnya dilihat. Dia mau mulai menenangkan dirinya adik-adik. Dia mulai menenangkan dirinya. Mau kesel lagi, dia ingat cincinnya. Akhirnya Tony pun sedikit tenang adik-adik. Nah adik-adik, setelah Tony El Toro tenang, si Carlitonya juga sudah pergi. Sementara dia berjalan tiba-tiba adik-adik, si Tony ketemu sama banteng-banteng muda yang lagi ngetawain Tony. Banteng-banteng muda itu bilang begini, teman-teman, lihat tuh. Itu kan si Tony gembul, itu kan si Tony gede yang kalah sama si Boris. Ternyata dia terkalahkan juga. Wah adik-adik, mendengar itu Tony pun mau marah lagi. Tapi dia ingat pesan mamanya. Kalau mau marah, lihat, iya, cincin di hidungnya. Tapi waktu si Tony mulai mau lihat nih, banteng-banteng muda itu malah ngeledekin. Tony, si loser, Tony, si kalah, Tony gak juara, Tony gak boleh tanding lagi. Wah, ini makin membuat si Tony marah. Hidungnya yang tadinya kecil adik-adik, makin lama makin gede. Si Tony makin marah, akhirnya apa adik-adik? Wah, dia coba tahan. Waktu dia mau tahan, tiba-tiba salah satu banteng anak-anak muda itu narik tanduknya si Tony. Wah, ini membuat si Tony marah dan
dia sudah nggak bisa mikir lagi. Dia juga sudah tidak ingat pesan mamanya. Dia tonjok banteng-banteng muda itu dengan kekuatan. Tapi adik-adik, karena Tony sendirian dan banteng-banteng muda itu banyak, si Tony apa? Dia kalah, dia juga babak belur benjol. Itu akibat apa? Iya, akibat Tony tidak bisa mengendalikan amarahnya. Akhirnya apa? Dia babak belur, dikeroyok sama banteng-banteng muda itu. Nah, sementara itu banteng-banteng mudanya sudah pergi nih. Tony-nya capek, kesel. Belum selesai adik-adik. Tiba-tiba dia dengar suara yang dia kenal. Tony, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan aku untuk bertanding? Kau tidak akan mungkin bertanding lagi bisa mengalahkan aku. Sama anak-anak kecil saja kau kalah. Adik-adik, suara siapa? Iya, suara Boris. Dan waktu si Tony lihat, si Borisnya ada di seberang sungai adik-adik. Sambil tetap ngeledekin. Tony makin marah. Kali ini adik-adik, dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah tidak bisa ingat lagi pesan mamanya. Kemarahannya makin tidak terkendali dan ini sangat membahayakan dirinya. Dia bereaksi dengan cara yang salah. Dia kesel. Kali ini gak mau tahu. Pokoknya dia akan hajar si Boris. Muka si Tony makin merah. Dia makin marah. Karena karena si Boris ada di seberang. Cara untuk mendekati si Boris tidak ada cara lain adik-adik. Harus melewati sebuah jembatan. Tapi di jembatan itu tertulis begini adik-adik. Sedang dalam perbaikan. Ada apa? Ada pita merahnya. Nggak boleh lewat situ. Berbahaya. Tidak boleh dilewati. Tetapi si Tony karena dia marah. Dia tidak peduli. Bodoh amat. Pokoknya aku harus hancurkan. Aku harus... Si Boris itu. Dengan marahnya dia nyebrang adik-adik. Dia lewati jembatan yang rapuh itu yang sedang dalam perbaikan dan sebenarnya itu juga nggak boleh dipakai untuk menyeberang. Tapi dengan badannya yang besar adik-adik si Tony lewat. Sampai di tengah jembatan adik-adik. Iya adik-adik. Tiba-tiba buah! Apa yang terjadi adik-adik? Ya, jembatannya patah. Kenapa? Tony tadi sudah badan Tony besar. Tony si marah, dia injek. Akhirnya jembatannya patah. Dan apa yang terjadi sama Tony adik-adik? Ya, dia pun jatuh. Dia pun terjatuh dari jembatan minta tolong, tapi tidak ada yang menolong. Bahkan Boris kabur adik-adik ketakutan melihat apa yang terjadi. Akhirnya Tony pun jatuh ke sungai yang begitu deras dan dia hilang terhanyut adik-adik dan tidak pernah diketemukan lagi sih. Adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan begitu sayang seperti mamanya Tony sayang sama Tony. Tuhan ingatkan kita adik-adik. Kalau kita mau marah, tenangkan diri kita adik-adik. Lalu apa? Ya, berdoa. Setelah kita tenang, kita berdoa adik-adik. Kan Tuhan juga bilang, hendaklah engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Nah, waktu nanti kita sudah berdoa, dengarkan Tuhan bicara. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat mama papa, dengarkan adik-adik. Terus jangan apa? Lupakan amarahnya. Lupakan amarah, jangan bertindak, jangan melakukan sesuatu. Tenangkan diri, berdoa, dengarkan Tuhan. Nah, waktu kita dengarkan Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita pasti selamat. Ingat ya adik-adik. Apa? Kalau kita mau marah, tenangkan diri kita. Terus apa? Dengarkan suara Tuhan waktu kita berdoa. Berikutnya apa? Bereaksi, bertindak dengan cara yang benar. Oke ya adik-adik?
Jangan ikuti si Tony. Ya, jangan ikuti cara si Tony yang terus marah sampai akhirnya dia hilang tidak ditemukan lagi. Wah, Kak Angel, ibadah kita udah selesai. Ternyata kita semua gak boleh marah-marah ya Kak Angel. Iya adik-adik, jangan suka marah-marah ya. Nah adik-adik, Kak Sheba, Kak Angel, dan kakak-kakak sekolah minggu semua mengundang adik-adik yang belum ikut Kids Altar untuk mendaftarkan diri adik-adik. Caranya gimana Kak Angel? Kasih tahu papa mama untuk mendaftarkan adik-adik untuk Kids Altar. Di mana Kak? Lewat Instagram WTC Kids. Di situ nanti ada linknya. Adik-adik bisa daftar di situ. Ya, dan jangan lupa minggu depan 4 April kita akan merayakan Hari Paskah adik-adik. Kita harus membalas kebaikan Tuhan karena Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk kita. Oke adik-adik, kita mau berdoa karena kita udah selesai. Ikutin Kak Sheba berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak marah-marah. Tuhan, biarlah Kau jadikan kami anak yang baik dan taat selalu. Pimpin kami, sertai kami satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai. Haleluya.